Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjasnita, stambuk A40120127. Saya dari kelas C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi tubuh manusia. Anatomi manusia memiliki struktur dan fungsinya masing-masing yang terhubung melalui sistem organ. Ada sekitar 11 sistem organ dalam tubuh manusia untuk keberlangsungan hidup manusia. Berikut saya jelaskan anatomi dan sistem organ tubuh manusia. Dari yang saya baca, anatomi adalah sistem yang mempelajari struktur tubuh. Anatomi terfokus dalam mengatur bagian dalam tubuh meliputi sel, jaringan, dan organ. Setiap organ sistem mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf memiliki dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi terdiri dari jaringan saraf yang menghubungkan bagian tubuh lainnya. Kedua sistem saraf ini bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Setelah memproses tersebut, lalu mengirimkan instruksi pada organ tubuh lainnya untuk memberikan respon. Ada pula sistem periferal saraf yang terbagi ke dalam dua komponen berbeda, yaitu sistem somatik yang bekerja untuk bagian yang merespon instruksi dan otonom bekerja di luar kesadaran manusia, misalnya memompa darah. Yang kedua yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi Sistem reproduksi dalam anatomi adalah sistem organ manusia yang berperan penting untuk memungkinkan Anda untuk bereproduksi. Saat terjadi pembuahan, artinya sel sperma dan sel telur telah bertemu dan tumbuh dalam rahim. Yang pertama, sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem organ yang penting agar reproduksi berjalan dengan baik. Maka dari itu, Anda bisa mengandung dan melahirkan anak selama proses pembuahan terjadi. Sistem organ utama dalam sistem reproduksi wanita adalah vagina, rahim, leher rahim, dan indung telur atau ovarium. Lalu sistem reproduksi pria. Sedangkan organ reproduksi pria adalah penis, skrotum, dan testis. Testis menghasilkan hormon testosteron dan sel sperma yang juga berperan penting dalam pembuahan sel telur. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi. Ini dapat digunakan melalui proses pemecahan kimia. Jadi, sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk memecah, merayap makanan hingga mengeluarkan kotoran. Bagian dari sistem pencernaan atau gastrointestinal pada anatomi tubuh manusia adalah yang pertama mulut, kedua kerongkongan atau esofagos, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Yang kelima usus besar, yang keenam anus. Gangguan pencernaan biasanya ditimbulkan ketika ada organ dalam sistem pencernaan yang tidak bekerja dengan sempurna dan menyerap nutrisi. Yang keempat yaitu sistem muskuloskeletal. Dalam anatomi tubuh manusia juga mempunyai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari sistem rangka dan otot. Sistem otot meliputi otot, tendon, dan ligamen yang melekat pada tulang. Ada 206 tulang pada sistem rangka tubuh manusia yang juga berfungsi memproduksi sel darah, menyimpan mineral penting, dan reproduksi hormon. Maka dari itu, sistem rangka ini memberikan bentuk
struktur dan postur serta pendukung utama dari gerakan yang dihasilkan tubuh. Tak hanya itu, anatomi organ tubuh juga memiliki 650 jaringan otot. Terdapat 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot lurik atau rangka, terhubung ke tulang dan membantu gerakan. Yang kedua otot jantung, membantu untuk memompa darah. Yang ketiga otot polos, berada di dalam organ, berfungsi untuk membantu memindahkan zat tertentu. Sistem pernapasan. Yang kelima, sistem pernafasan. Setiap jaringan dalam tubuh memerlukan oksigen. Setiap jaringan dalam tubuh memerlukan oksigen agar dapat berfungsi dengan baik melalui proses bernafas. Untuk itu, sistem organ pernafasan pada tubuh manusia memungkinkan Anda untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini terjadi dari paru-paru, bronkus, trakea, faring, dan juga rongga hidung. Organ pernapasan juga berperan dalam indera penciuman hingga mengatur keseimbangan kadar pH. Yang keenam yaitu sistem limfatik. Tugas utama sistem limfatik adalah membuat dan menggerakkan getah bening, cairan yang mengandung sel darah putih, dan membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga mendukung sistem pembuangan dengan mengeluarkan kelebihan cairan, protein, lemak, bakteri, dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Dapat dikatakan sistem limfatik juga penting untuk kekebalan tubuh, sistem pencernaan, hingga tekanan darah. Yang ketujuh yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin sama seperti sistem saraf. Sistem endokrin dalam sistem organ juga berperan penting dalam tubuh manusia karena dapat mengeluarkan hormon ke dalam darah. Sesuai dengan giliran, hormon ini mengatur jaringan dan fungsi tubuh yang berbeda-beda. Sebagai contoh, mengatur sistem metabolisme hingga fungsi seksual. Berikut adalah 8 jenis kelenjar utama dalam sistem endokrin anatomi tubuh manusia, yaitu yang pertama ada kelenjar pituitari. Fungsinya menghasilkan hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, dan hormon antidiuretik. Yang kedua, hipotalamus berfungsi sebagai bagian otak ini menghubungkan sistem endokrin dan sistem syaraf. Ketiga, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang bekerja pada proses metabolisme. Yang keempat, kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenal yang berpengaruh pada tekanan darah dan detak jantung. Kelima, kelenjar reproduksi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada wanita serta hormon testosteron pada laki-laki. Yang keenam, pankreas. Organ ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengontrol kadar gula darah. Yang ketujuh, kelenjar pineal menerima informasi tentang siklus terang gelap dan mengeluarkan hormon melatonin. Ke-8, kelenjar paratiroid mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Yang ke-8 yaitu sistem urinari. Sistem urinari atau ekskretori berperan dalam menyaring darah dan membuang racun dari dalam jaringan tubuh. Sistem ini terdiri dari 4 organ penting. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, saluran kemih atau ureter. Yang keempat, Yang ketiga, kandung kemih. Yang keempat, uretra. Pembuangan cairan terlebih dan racun dari sistem organ dalam tubuh manusia ini juga membantu mengatur tekanan darah. Yang kesembilan, sistem integumen. Sistem integumen ini adalah sistem pada anatomi yang paling unik dalam tubuh manusia, yaitu kulit. Kulit adalah organ terbesar sekaligus menjadi keseluruhan sistem yang melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan patogen lainnya. Sistem ini bekerja meliputi seluruh bagian permukaan kulit, termasuk mengatur produksi kelenjar keringat, akar rambut, kuku, dan kinerja saraf. Yang ke-10 yaitu sistem peredaran darah.
Disebut juga sebagai sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung yang memompa darah dan pembuluh darah yang mengalir darah. Ada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang mengalir darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah ke jantung. Yang ke-11, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau biasa yang disebut imun adalah pertahanan organ tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya. Organ utamanya adalah kelenjar getah bening, sumsum tulang, limfa, kelenjar gondok, tonsil, sel darah putih, dan kulit. Walaupun fungsinya menjadi yang paling penting bagi manusia, sistem kekebalan ini akan berbentuk melalui anatomi sistem organ tubuh lainnya. Anatomi tubuh terdiri dari berbagai macam jenis, Anatomi tubuh terdiri dari berbagai macam sistem yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi tersendiri. Meskipun begitu, sistem organ dalam tubuh manusia akan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Maka dari itu, Anda wajib untuk menjaga kesehatan masing-masing sistem organ. Yang kedua, saya akan menjelaskan hubungan anatomi. Apakah ada hubungan anatomi tubuh manusia dan STML? Ya, menurut saya anatomi tubuh manusia ada hubungannya dengan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan, atau bisa disingkat dengan STML. Mengapa demikian? Karena anatomi tubuh manusia dan mempelajari tentang IPA. Lalu pendidikan IPA ini selama ini lebih banyak berlangsung secara textbook. Mengapa IPA dikaitkan dengan STML? Karena pembelajaran IPA bisa dijumpai di sekitar kita. Contohnya, perlunya siswa mempelajari teknologi untuk persiapan mereka menghadapi tantangan masa depan dan persiapan terhadap dengan realitas yang tidak cukup menyenangkan di kedepannya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan pada anatomi tubuh manusia. Pendekatan yang cocok untuk pembahasan pada materi kita atau pembahasan kita kali ini anatomi tubuh manusia, yaitu menurut saya pendekatan saintifik. Berikut penjelasan mengapa saya memilih pendekatan saintifik. Karena menurut saya pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Di dalam pembelajaran pendekatan saintifik, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak. Sedangkan sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah atau sedang mengalami 4 tahap perkembangan intelektual, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung, baik menggunakan observasi, eksperimen pada pemberian maupun cara yang lainnya, sehingga realitas akan berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dapat dipertanggungjawabkan. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut langkah-langkah pembelajaran dan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu observing atau mengamati. Di sini
Salah satu kegiatan mengamati untuk melakukan proses pembelajaran. Keunggulannya dalam metode ini seperti menyajikan media objek secara nyata. Peserta didik senang dan bertantang dan mudah pelaksanaannya. Yang kedua yaitu questioning atau mempertanyakan. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, saat itu pula dia membimbing dan memandu peserta pendidiknya untuk belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu experimenting atau mengumpulkan informasi atau mencoba. Hasil belajar yang nyata akan diperoleh peserta didik dengan mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai, misalnya pada mata pelajaran. Peserta didik harus memahami konsep-konsep, akidah, akhlak, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu associating atau mengolah informasi. Proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Proses belajar peserta didik terjadi secara perlahan atau bertahap, bukan secara tiba-tiba. Yang kelima yaitu communicating atau mengkomunikasikan, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil percobaan dan asosiasinya kepada peserta didik lain dan guru untuk mendapatkan tanggapan. Langkah komunikasi ini memberi keuntungan kepada peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kesungguhan belajar siswa. Ya, demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.